Selamat pagi teman-teman Dereguler 2019. Di sini saya Erika Berupinem akan membuka presentasi hasil diskusi kami, yaitu tentang konteks masyarakat Indonesia, yaitu di mata kuliah studi masyarakat Indonesia yang diampu oleh dua dosen, yaitu Ibu Dr. Nurjana MPD dan Ibu Wira Bimanca SPD MPD. Di sini saya sendiri Erika Berupinem dan teman-teman saya yaitu Angelia Pasaribu dan Media Santika Brutarigan. Di sini kami akan membahas tentang definisi masyarakat, ciri-ciri masyarakat, konflik masyarakat, dan permasalahan masyarakat Indonesia. Yaitu kita ke materi yang pertama, yaitu definisi masyarakat. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya definisi masyarakat itu? Karena kita sendiri pun tahu bahwa kita adalah masyarakat. Kita tinggal di lingkungan masyarakat, dan masyarakat sendiri itulah kita. Yaitu apa sih definisi masyarakat? Jadi Erika akan menjawab. Masyarakat berdasarkan dari akar katanya berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau musyaraka yang berarti saling bergaul. Di sini definisi masyarakat menurut Selsomerjan, yaitu masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kata kunci dari pengertian masyarakat dari Selsomerjan itu, yaitu masyarakat yang menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan seperti apa itu, Erika? Yaitu kebudayaan seperti dalam masyarakat, yaitu gotong royong. Pastinya kita tidak asing lagi kan dengan budaya gotong royong yang ada di masyarakat. Itulah yang dihasilkan oleh masyarakat yang hidup bersama yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Setelah itu kita masuk ke ciri-ciri masyarakat. Apa ciri-ciri masyarakat itu? Pertama, kita masuk ke pertama kali, yaitu ciri masyarakat itu ialah manusia yang hidup bersama. Bagaimana ciri-ciri masyarakat manusia yang hidup bersama? Dalam hal ini tidak ada ukuran berapa jumlah manusia yang harus ada. Ya, kita kunci ya, manusia yang hidup bersama. Dalam hal ini tidak ada ukuran berapa jumlah manusia yang harus ada. Secara teoritis jumlah manusia yang harus ada minimum 2 orang. Itu nggak harus ada jumlahnya. Berarti tidak ada ukuran berapa jumlah manusia yang ada. Yang kedua yaitu bercampur untuk waktu yang cukup lama. Bagaimana bercampur untuk waktu yang cukup lama? Yaitu di sini yaitu kumpulan manusia yang hidup dalam kurun waktu yang lama akan timbullah sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat itu. Jadi ada kumpulan manusia yang hidup dalam waktu yang cukup lama yang akan timbullah sebuah sistem komunikasi yang menghasilkan peraturan yang mengatur masyarakat tersebut. Yang ketiga, sadar bahwa mereka merupakan kesatuan. Ya, tentunya di masyarakat yang hidup di manusia-manusia, sekelompok manusia yang hidup di kumpulan dalam suatu kesatuan tersebut, mereka sadar bahwa mereka merupakan sebuah kesatuan dari masyarakat tentunya. Sistem kehidupan bersama. Terakhir, mereka merupakan sistem kehidupan bersama. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang paling dominan, di mana mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama. Menurut Abdul Shani, masyarakat harus memiliki ciri-ciri harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu, tentu adanya aturan dan undang-undang, yaitu itulah sistem kehidupan bersama yang menghasilkan sebuah peraturan-peraturan. Seperti di masyarakat Indonesia adanya undang-undang, adanya peraturan-peraturan dari pemerintah, itulah yang mengatur sistem kehidupan mereka nantinya. Oke, di sini Erika akan melanjutkan tentang konflik masyarakat Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman kita Media Santika Brutarigan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas konflik masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu ini bisa berupa perbedaan dalam perasaan, bisa juga dalam pendirian maupun perbedaan pendapat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, dan perbedaan pola pikir. Sebagai contoh, di kampung kita dibuat perlombaan pentas musik di lingkungan permukiman. Tentu ada perasaan setiap warga yang akan berbeda-beda. Ada yang akan merasa senang dan ada juga yang akan merasa terganggu karena kebisingan-kebisingan dari musik tersebut.
Dua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku individu dalam kelompok kebudayaan. Di dalam lingkungan kelompok masyarakat yang sama, bisa terjadi konflik, apalagi dengan kebudayaan yang berbeda, karena ukuran yang dipakai dalam satu kelompok atau satu masyarakat tidak sama dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam setiap individu karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Yang terakhir, perubahan nilai-nilai yang terlalu cepat. Perubahan nilai-nilai yang terlalu cepat menyebabkan terjadinya diorganisasi dan perbedaan pendirian dari sistem nilai yang berlaku. Jadi perubahan nilai yang terlalu cepat dapat terjadi dari berbagai aspek dan perubahan yang terjadi cepat ini akan membuat keguncangan dalam proses sosial di dalam masyarakat. Bahkan akan terjadi penolakan terhadap bentuk perubahan karena dianggap mengacau tatanan hidup masyarakat yang berlaku sejak lama. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Angelia Pasaribu. Saya akan melanjutkan permasalahan masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Permasalahan masyarakat Indonesia terdapat poin-poin. Saya akan menjelaskan di poin pertama, kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang ada di Indonesia yang sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Kemiskinan ini akan memberikan efek yang tidak bermanfaat, karena masyarakat miskin bukan hanya pada fisiknya bisa terancam, tetapi juga akan menjadi beban bagi negara. Cara mengatasi kemiskinan perlu adanya keselarasan antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengatasi permasalahan kemiskinan. Berbagai kebijakan pemerintah. Yang kedua, pengangguran merupakan kekalahan sumber daya manusia di Indonesia untuk berkompetensi dengan tenaga kerja dari negara-negara lain. Cara mengatasi pengangguran, masyarakat mengharapkan agar pemerintah dan perusahaan swasta segera melakukan berbagai cara untuk mengatasi pengangguran yang efektif, seperti tidak membeda-bedakan pencari kerja, penerapan konsep tim junior-junior, membuka lapangan kerja baru, memperbaiki kondisi ekonomi makro, program pelatihan pendidikan, standar baru untuk pendidikan. Yang ketiga, korupsi. Merupakan korupsi yang menggunakan jabatan dengan memperkaya dirinya sendiri. Masalah ini pun begitu pelik dialami di wilayah Indonesia. Bahkan saat ini masyarakat seringkali dihadapkan dengan pejabat yang menggunakan kekayaan hanya untuk keperluan pribadinya. Cara mengatasi korupsi ini menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia untuk membentuk aturan hukum yang kuat dan tegas, memberikan anti korupsi sejak dini sampai masa yang akan datang, melakukan penyampaian pendidikan moral, dan mendekatkan diri dari segi religius. Yang keempat, pertikaian. Pertikaian merupakan kekurangan kekompakan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan sehingga berakibat pada perselisihan antara masyarakat. Pertikaian terjadi dengan adanya perbedaan kepentingan serta kesenjangan sosial yang tinggi. Cara mengatasi pertikaian ini, kemenangan suatu pihak atas pihak lain, kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang dan tidak ada pihak yang masih merasa kalah. Rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai, saling memanfaatkan satu pihak dengan pihak yang lain, harus mengambil kesepakatan untuk tidak ada konflik atau pertikaian. Kesenjangan hukum. Kesenjangan hukum merupakan adanya dengan ketidakberjalannya hukum di Indonesia dengan pandangan hukum tajam ke bawah dibandingkan dengan pandangan hukum tajam ke atas. Cara mengatasinya adalah penegak hukum harus bertindak untuk mengatasi
ketimpangan jika hukum tidak berbuat apa-apa, maka struktur ketidakadilan di masyarakat akan terus bertambah. Pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di wilayah Indonesia yang berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat dengan kualitas yang diberikan. Dengan demikian pula, dengan adanya pendidikan rendah, masyarakat juga tidak bisa saling bersaing dengan tenaga kerja di luar negeri. Cara mengatasi pendidikan yang rendah, mengadakan program wajib belajar 9 tahun, mendorong kesadaran masyarakat yang mampu atau badan dua usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang kurang mampu. Pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya bagi siswa yang kurang mampu. Dan yang terakhir adalah narkoba. Narkoba merupakan masalah sosial yang ada di Indonesia karena adanya penyebarluasan narkoba yang menjadi salah satu ditakuti bagi masyarakat. Cara mengatasinya yaitu kecenderungan narkoba harus dilakukan pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, pengelolaan aktivitas, atasi dengan layanan rehabilitas BNN, rehabilitas medis, rehabilitas sosial, kegiatan kerohanian, peningkatan, dan kemampuan. Demikian hasil yang dapat kami jelaskan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada teman-teman ataupun ibu dosen, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.